Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan ya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa, yang disampaikan oleh Michael begitu kan ya, lagi disepil soal pembuatan ijazah palsu. Udah. Jokowi makin terpojok ini begitu kan ya. Karena kita tahu bahwa masyarakat hari ini mempertanyakan ya, dengan Jokowi tidak hadir di situ, justru banyak orang yang bertanya-tanya. Semakin banyak keyakinan ya soal ijazah palsu ini. Padahal ini kan media Jokowi, seharusnya datang Jokowi memberikan klarifikasi begitu kan. Setiap waktu. Ya, ini menandakan sudah muncul ya bahwa dokumen-dokumen kabarnya ada yang hilang. Bahkan ada yang menyepil motif pembuatan ijazah palsu. Wih, kan ngeri bos. Ya nggak tahu ini ijazah siapa begitu. Ini kan menandakan bahwa apa yang kemudian diteliti oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo, apakah ada tanda-tanda mengarah bahwa 99,9% ijazahnya palsu atau bagaimana? Aduh, ini semakin kelimpungan begitu kan. Kubu Jokowi sekarang ini kan memberikan klarifikasi begitu. Jokowi nggak perlu hadir. Padahal ini sangat penting sekali begitu. Saya kira sekarang ini seperti Roy Suryo misalnya, terus kemudian seperti Dr. Tifa misalnya begitu kan ya, mengatakan begini, ya buktikan dulu begitu kan ya, saya kan dituduh pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik seperti apa ya yang dituduhkan, yang dilaporkan ya, buktikan dulu begitu. Ijazahnya belum dibuktikan, tiba-tiba sudah seperti ini begitu. Nah, coba kita tonton apa yang kemudian ya disampaikan oleh si Michael ini ya. Oke, saya senang banget nih Bang Rustam sudah berapi-api untuk membuka siapa saja yang membuat ijazah ini. Tapi saya tahu motif pembuatan ijazah ini. Ternyata ada seseorang yang mengaku ke saya, dia tahu betul motif pembuatan ijazah ini. Saya sudah tahu motifnya. Apa tuh motifnya? Spill dong. Jadi kenapa ijazah ini tidak ditemukan di KPUD Surakarta? 2005 dan 2010 katanya hilang. Katanya hilang, tapi kita tidak bisa menerima jawaban hilang itu. Nah, 2012 ada sebuah motif di sebuah partai besar ya, yang ternyata memaksa untuk mencalonkan Joko Widodo. Terpaksa dicalonkanlah Joko Widodo. Lalu karena Joko Widodo ini masih belum melengkapi katakan dokumen-dokumennya, persyaratan Hamin sekian, berapa hari lagi nih harus dilengkapi dokumen itu, belum lengkap. Jadi Nah, coba kita analisa begitu. Nah, apakah benar ya bahwa ijazah Jokowi itu hilang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting. Karena apa? Karena saat mencalonkan sebagai wali kota begitu kan ya, kabarnya dokumen-dokumen itu persyaratannya masih belum diselesaikan. Kalau toh pada hakikatnya ada partai besar yang mencalonkan itu, bagaimana begitu kok bisa lolos? Ini kan pasti berkaitan bagaimana begitu kan ya, siapa yang mencalonkan partai itu. Nah, kalau misalnya hilang, kenapa tidak menyampaikan hilang saja? Kan gampang begitu. Karena kita lihat saja bahwa kalau ijazah Jokowi ini benar-benar asli ya, benar-benar dikeluarkan oleh UGM, misalnya kebakaran, hilang atau sebagainya, cukup minta surat kehilangan, surat pengantar ke UGM, lalu ditandatangani oleh rektor, oleh dekan di situ, begitu kan, ya. Terus kemudian dilegalisir di situ, sudah sah di situ sebenarnya. Kenapa ini berbelit-belit bahwa ijazahnya kabarnya ada palsu, ada pembuatan ini tidak? Itu yang kita lihat. Wih, nyambung ini dengan apa yang kemudian diteliti oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu. Ini gawat ini bos. Ini gawat, Pak. Ya coba kita tonton. Jadi motif-motifnya itu seperti itu. Nah, ini pasar. Pasar Pramuka. Nah, ini biasa saja. Dan ada seorang oknum lah ya, saya bilang oknum dari partai politik yang memang kerjaannya bolak-balik ke Pasar Pramuka. Siapa tahu? Tidak usah saya buka di sini, kita buka di persidangan ya. Kita buka di persidangan. Benarkah ada oknum partai politik yang kerjanya bolak-balik ke Pasar Pramuka? Karena banyak sekali
calon legislatif, calon bupati, calon wali kota, calon apapun yang Butuh tidak ijazah. lengkap dokumennya. Saya tidak bilang ijazah, Ya. tidak hanya ijazah, Ya. banyak. Jadi ada oknum-oknum di partai politik yang kerjanya bolak-balik. Nah, ini sudah rahasia umum sebenarnya. Nah, itulah yang kemudian ya yang disampaikan oleh si Mikael ini begitu ya. Kalau toh pada akhirnya dokumen-dokumen Jokowi hilang, ya pertanyaannya sekarang apakah ijazah Jokowi hilang? Itu kayaknya menjadi pertanyaan mendasar hari ini. Kalau memang hilang, sampaikan hilang. Nah, itu sebuah kejujuran di mana ada solusi untuk membenarkan bahwa Jokowi ini punya ijazah begitu kan. Nah, kalau memang hilang, kalau dibuat-buat itulah yang kemudian memasukkan namanya. Kalau dibuat-buat, baik dokumen, ya, baik ijazah, itu kan dibuat-buat pada akhirnya ketika muncul ke publik, itu bagaimana begitu. Kalau seandainya Jokowi sejak awal misalnya sekarang mengatakan, ijazah saya hilang. Ya, terus kemudian dokumen-dokumen ini seperti ini adanya. Tinggal minta ke UGM lah, ya. Karena sekali buat ijazah ini tidak bisa muncul lagi begitu kan. Ya sekali buat satu kali buat. Tapi ada undang-undang di mana kalau ada kehilangan ijazahnya benar-benar kelulusan, kebakaran dan sebagainya, ya tinggal minta surat pengantar begitu sebagai pengganti ijazah. Itu sudah clear begitu kan. Nah, sekarang ini kita lihat saja yang ditutup-tutupi Jokowi ini bagaimana begitu. Wajar kalau Roy Suryo dan Dr. Tifa memberikan satu penelitian yang kemudian menganalisa itu begitu kan. Nah, ini kan menarik begitu. Nah, setidaknya Jokowi harus hadir ya. Jokowi harus hadir. Gampang kalau cuma soal ijazah, kalau yang penting kan ijazahnya asli. Ya, kenapa Jokowi sekarang ini berbelit-belit? Dan itu yang menjadi pertanyaan penting ya. Kalau toh pada akhirnya Jokowi punya ijazah ya, tapi hilang misalnya, di persidangan harus dibuktikan juga begitu. Ya, tidak hanya cukup fotokopiannya saja, harus dibuktikan ijazah aslinya begitu. Nah, inilah yang kemudian kita lihat hari ini, apakah benar ijazah itu memang asli atau palsu begitu kan ya. Makanya Jokowi ya kalau ada apa-apa hadir dong di persidangan dan jangan kemudian menghilang dan sebagainya. Coba kita tonton seperti ini. Bagi saya sih nggak ada pilihan bagi Pak Jokowi kecuali harus hadir. Harus hadir. Jangan, ya. Kenapa gitu? Karena apa? Kalau beliau tidak hadir, orang akan mengatakan dan membuat asumsi yang makin mencuat. Memang mungkin Pak Jokowi ini tidak memiliki ijazah asli. Nah, itu semakin publik, dugaan semakin publik semakin kuat begitu kan. Ya, semakin Jokowi tidak hadir, dugaan semakin publik akan semakin tinggi begitu bahwa ijazah itu tidak ada begitu kan. Nggak berani hadir tuh ke persidangan gitu. Kalau ini kan selama ini yang membuat orang memiliki bayangan bahwa seolah-olah ijazah Pak Jokowi itu tidak asli karena beliau itu tidak mau berkenan menyampaikannya kepada publik secara langsung. Loh, ini loh ijazah saya gitu. Nah, itu satu tuh membuat tingkat perhatian publik soal keaslian ijazah itu meningkat gitu. Kalau kemudian di pengadilan juga nggak hadir, makin meningkat lagi. Yang berujung nanti justru kepada pertanyaan publik kepada objektivitas pengadilannya gitu. Nah, ya itu harus hadir begitu kan. Mau tidak mau harus hadir di situ begitu. Makanya ini kan tidak kunjung selesai berbelit-belit ya. Terus kemudian mengundur-ngundur waktu. Terus kemudian ini kan dokumen-dokumennya kabarnya begitu kan ya, sampai ratusan dokumen. Bayangkan. Hanya ingin memenjarakan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Masa sedokumen itu begitu? Juga hakimnya juga pusing ini membaca dokumen itu. Nah, nanti di persidangan kita akan buktikan ya bahwa apakah ijazahnya ini benar-benar asli begitu kan ya, asli tapi hilang atau bagaimana. Tapi yang jelas orang-orang akan melihat itu begitu. Nah, salah satu yang kemudian yang akan diperjuangkan oleh Pak Ukro ya, oleh Refli Harun ya, dengan yang lain begitu. Itu mengatakan bahwa ya harus diperjuangkan begitu. Apapun itu begitu. Karena kita lihat saja harus orang-orang yang kemudian seperti Jokowi yang kemudian membuktikan bahwa ijazahnya ini asli begitu kan. Karena kita lihat saja seperti seperti Dr. Tifa kan sudah dituduh bahwa dirinya begitu kan ya mencemarakan nama baik dan memfitnah. Ya, tuduhan itu kemudian buktikan begitu bahwa ijazahnya itu asli.
Tapi selama ini tidak asli, maka orang akan menjadi spekulasi besar begitu kan. Ya, salah satu apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa seperti ini. Nah, adapun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulannya tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan, tidak melalui mekanisme-mekanisme seperti yang disampaikan oleh para advokatnya. Ya, demikian teman-teman ya. Jadi saya akan sangat percaya diri untuk memberikan penjelasan tidak hanya di sidang, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini alhamdulillah juga ada beberapa media internasional ya. Ini menjadi bukan hanya sekedar publik Indonesia domain, tapi ini menjadi international domain. Jadi hati-hati kepada semua pihak, termasuk kepada jaksa, termasuk kepada hakim. Karena tadi jaksa seakan-akan ingin menyembunyikan berkas perkara, berita, acara pemeriksaan. Mereka nekat, ngeyel, tidak mau memberikan BAP kepada kami. Padahal itu secara undang-undang itu penting sekali. Silakan Dato. Ya, jadi yang namanya berkas perkara itu istilah yang selama ini sudah digunakan dalam KUHP yang lama, yang mana itu bermakna berita acara dan daftar alat bukti yang diajukan. Bukan barang buktinya, tapi daftarnya itu disampaikan pada kami. Itu sudah berlangsung puluhan tahun. Mengapa baru tadi dipertanyakan seolah-olah jaksa ini baru saja praktek di pengadilan begitulah. Ya tidak profesional. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa. Jokowi harus menunjukkan ijazahnya. Jokowi yang telah melaporkan soal pemfitnahan, soal dugaan pencemaran nama baik dalam seperti apa? Jokowi masih belum menunjukkan ijazahnya. Ya kok orang-orang sudah dicemarkan, orang-orang yang sudah dikatakan bahwa sudah jadi tersangka dan sebagainya begitu. Ini kan menandakan ada apa? Kok pencemaran nama baik masih belum dibuktikan saja sudah jadi tersangka? Kan agak lucu begitu. Aduh ya, saking ingin memenjarakan Roy Suryo dan Dr. Tifa lah. Endingnya kan seperti itu. Tapi dia tidak sadar ya bahwa dirinya apakah punya ijazah atau tidak. Tunjukkan dulu dong ya. Pada akhirnya Jokowi ya blunder begitu kan ya dengan cara-cara seperti itu. Kenapa tidak mengatakan bahwa ijazahnya hilang? Misalnya begitu kan ya. Gampang untuk minta surat menyurat itu. Nah, realitasnya sekarang kan sudah menjadi seorang presiden, takut dong. Takut ya untuk dibuktikan di pengadilan misalnya begitu kan, kita tidak tahu begitu persoalan-persoalan hal-hal seperti itu. Nah, apa yang disampaikan Pak Ukro ini ada benarnya juga begitu kan ya. Coba kita tonton seperti ini. Sebetulnya yang merusak polisi ini siapa sih? Yang merusak polisi ya menurut saya ya Pak Jokowi tadi. Sejak 2015 dia Pak Presiden merasa jadi presiden ya baru 3 bulan 4 bulan Oktober November sampai Januari Februari ya Januari lah 3 bulan langsung memberhentikan Kapolri Jenderal Sutarman. Nggak bisa itu, beliau masih 1 tahun. Kapolri itu dipilih oleh Dewan Kebijakan Pangkat Tertinggi di Polri, Dewan Kapolri. Saya pernah ikut pemilihan Kapolri Pak Sutarman. Carikan yang terbaik siapa? Cari, bukan nyari diri kita sendiri. Cari siapa? Nah, Presiden katakan, tolong carikan masih kurang lebih 2 tahun. Cari, ketemu Pak Sutarman. Oh ini polaan saya yang masuk duluan, ini mantu saya polaan, nggak bisa. Justru kalau yang ngomong gitu langsung kita kasih kartu merah. Nah, itulah yang kemudian yang kesaksian dari Pak Ukro di situ begitu. Yang merusak kepolisian siapa? Jokowi. Kata Pak Ukro itu begitu. Ini banyak lagi hal-hal yang kemudian dilakukan oleh Jokowi begitu kan. Yang kemudian agak
ya di persidangan akan dipertanyakan itu begitu. Pak Ukro kan sudah berkali-kali mengatakan bahwa ya Jokowi harus hadir ya. Makanya mari kita kawal ya terus persidangan kasus ijazah ini begitu kan, sebab kuat dugaan ya yang akan mereka angkat adalah tuduhan soal fitnah dan pencemaran nama baik. Ya bukan mencari kebenaran ijazah asli itu palsu atau asli atau palsu begitu. Dan sekarang kita lihat saja banyak narasi-narasi di berbagai media sosial ya, apalagi jaksanya misalnya begitu kan ya. Apalagi begitu soal hakimnya dan sebagainya. Hati-hati betul ya. Nah, pihak terdakwa Dr. Tifa ini begitu kan ya, tengah mempersiapkan eksepsi ya atau perlawanan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Nah, pengacara Dr. Tifa ini mengatakan hal itu dilakukan setelah itu jaksa memberikan ya berkas dakwaan dan berita acara pemeriksaan. Ya, seharusnya kan diberikan begitu sesuai dengan BAP-nya seperti apa dan sebagainya. Ya, diberikan kan nggak ada masalah begitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sesuai dengan dugaannya ada tiga, dugaan ijazah itu asli. Hakikatnya mau berikan ya berikan begitu. Nah, inilah yang kemudian kenapa jaksanya agak ngeyel, kabarnya begitu kan ya, agak ngeyel di situ begitu. Padahal kita tahu bahwa ini sangat butuh sekali begitu kan ya para Dr. Tifa ini dan kuasa hukumnya. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Ukro. Ada tiga, dugaan ijazah itu asli, dugaan ijazah itu palsu, atau dugaan ijazah tidak ada. Nah, dengan perkembangan yang makin jauh dengan adanya sidang Komisi Keterbukaan Informasi Publik ya KIP ya sudah terbuka semua. Sekarang mau lari kemana? Ya, ini sebenarnya sudah cukup, alat bukti sudah cukup. Bukti elektronik sekarang juga menjadi alat bukti. Jadi kegelisahan ini adalah mencoba tetap memaksakan supaya berkas perkara yang berkaitan dengan pencemaran nama baik atau fitnah ini dipaksakan dengan model-model sidangnya Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, ini kita waspadi, kita ikuti sampai selesai nanti. Ya kalau memang tetap sidang udah seperti ini terlanjur basah, ya kan? Kita nanti harapkan Pak Jokowi sebagai pelapor dan ketiga pelaporannya hadir di sidang pengadilan dengan menjadi saksi pelapor peristiwa apa yang menimpa dirinya masing-masing yang dialami langsung ya, bukan yang hanya membaca di media sosial. Ya, kita pengen ikuti sampai jauh mana supaya penegakan hukum bisa murni. Yang diadili saudara, ini berita bohong nih, membuat keonaran ini, sehingga nanti dia didakwa bukan karena menuduh ijazah palsu. Seharusnya kan dibuktikan dulu palsu apa enggak nih, palsu apa enggak dibuktikan dulu. Tapi ini arahnya bahwa dia menyebarkan berita bohong karena tidak bukti bahwa ijazah palsu, tidak ada bukti ijazah palsu. Nah itu kan buktinya mana? Buktikan dulu, hakim yang harus membuktikan. Nampaknya arahnya tidak ke sana. Arahnya menggunakan pasal lain, membuat berita bohong, pemalsuan dokumen, pelanggaran ITE karena mengubah gambar, macam-macam lah, menyebarkan apa gitu. Bukan asli atau tidaknya. Nah, menurut saya pengadilan kita yang dalam konteks ini juga bagian dari yang harus dipertanyakan. Ini arahnya kemana? Kok nggak ditutup aja sih kasus itu? Nah, itulah yang kemudian ya para pakar-pakar hukum sudah bersuara begitu. Mau nunggu apa lagi? Jokowi masih mau nunggu apa lagi? Ayo dong tunjukkan ijazahnya. Selesai sudah. Ya, kenapa kok berbelit-belit? Ya, makanya yang saya katakan tadi, semakin pertanyaan publik akan semakin tinggi. Ya, mempertanyakan bahwa ijazah itu palsu begitu kan. Semakin banyak yang bertanya-tanya. Nah, kita akan buktikan apakah Jokowi benar-benar akan membuktikan atau tidak. Kita tunggu saja nanti di persidangan ya, karena semuanya itu melalui ya hakim ya di persidangan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.